oh ya bongkar. Tolong itu kepala desa sak Kabupaten Nganjuk, perintahkan pamong blok mulu kerjane opo? Kerjane opo nek omah nang lingkungane kok gak ngerti. Nek keadaane rumah rakyate, bawaane lingkungane kok gak paham lho, Kerjane opo perangkat desa kuwi? Jeweren kupengin kuwi gak genah. Sekarang kalau memang Nganjuk pengen njaluk lebih baik, ayo mulai saiki didandani. Peduli nang nggone wong miskin. Aja kok tugasmu lho apa nek cuma perkara sepele remeh-temeh ini kok becus. Selamat siang Pak Bri. Selamat siang Mas Sigit. Bagaimana Pak Bri tanggapan jenengan terkait bedah rumah, program bedah rumah Perkim ini Pak? Jadi gini Mas Sigit ya, program bedah rumah yang diadakan Dinas Perkim Nganjuk untuk tahun 2022 ini, setelah saya cek di lapangan, ternyata itu salah sasaran semua. Karena apa? Yang terdaftar dari Perkim itu, katanya Pak Agus sebagai Kepala Dinas Perkim, itu dasarnya usulan dari desa-desa yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ternyata apa? Setelah saya cek, bahkan saya juga akan mau bedah rumah, sekitar ada 15 rumah yang benar-benar parah. Di situ tidak terdaftar satu rumah pun yang akan saya bedah, itu tidak ada. Sedangkan daftar yang di Perkim itu tak cek di lapangan, justru rumahnya orang-orang yang masih bagus itu diusulkan untuk direhab. Padahal rumah yang seperti ini coba, ini nggak ada di daftarnya usulan di Perkim itu loh, nggak ada. Karena apa? Kesalahan fatalnya sejak awal, usulan itu seharusnya dari bawah, dari pamong blok. Jadi pamong blok ini kudune ngerti wilayahnya, lingkungan ini omah-omah sing layak untuk istilahnya layak untuk dibongkar atau direhab itu harus ngerti. Setelah pamong blok nanti di total jadi satu, dikumpulkan sak desa, di ranking mana yang rumahnya paling miskin, paling tidak layak dihuni, itu nanti diusulkan. Jadi nggak seperti sekarang ini yang diusulkan mana kedekatan dengan birokrasi desa. Di sing dulure pamong, dulure perangkat, dulure lurah. Nah, itu yang diusulkan. Padahal fakta seperti ini coba. Ini fakta di lapangan. Ben padha melek wong-wong kuwi, Jadi bedah rumah yang diadakan di Perkim itu seharusnya segera ditinjau kembali, dihentikan sementara ini. Karena apa? Justru ini di desa Dongdowo ini, Kecamatan Nganjuk Kota ini satu desa mendapatkan 28 rumah yang mau dibedah oleh Perkim. Tapi ternyata rumah yang nggak layak huni seperti ini justru nggak tercover, nggak terdaftar. Nah, inilah. Makanya ini segera dihentikan dulu sementara untuk bedah rumah program dari Perkim ini. Faktanya seperti ini. Tolong itu kepala desa sak Kabupaten Nganjuk, perintahkan pamong blok mulu kerjane opo? Kerjane opo nek omah nang lingkungane kok gak ngerti. Nek keadaane rumah rakyate, bawaane lingkungane kok gak paham lho, Kerjane opo perangkat desa kuwi? Jeweren kupengin kuwi gak genah. Inilah. Endi sing cedhak karo dulure, endi cedhak karo birokrasi desa ya kuwi sing diunggahno, Model-model wis gak pantas dilaksanakan sekarang ini, era sekarang ini. Saya mohon kepada kepala desa itu supaya merintah nang pamong bloke, didaftar ulang mana yang paling miskin, mana yang rumahnya tidak layak huni. Di ranking dari bawah, jadi nanti seandainya ada bantuan dari Perkim itu penak. Karek goleki wong omah iki diurut rankingnya. Ora kaya sing sekarang ini. Endi sing cedhak karo perangkat desa diusulne. Padahal kenyataan seperti ini coba. Ini fakta. Saya nggak mau tahu untuk tahun anggaran 2023 nanti. Jangan sampai terjadi seperti ini.
Tolong Pak Gus, sampean sebagai kepala Perkim, ojo manut karo laporane dari desa-desa itu. Cek dulu sebelum dapatkan bantuan. Jadi ben gak salah sasaran. Kok gak ada kecemburuan sosial. Sing umpama apik-apik oleh rehab. Nilainya 20 juta rupiah per rumah. Sedangkan omahe sing arep ambruk gak sampean pikirnya blas. Seperti ini faktanya. Terus yang kedua, permasalahan bedah rumah untuk orang miskin. Nah, ini supaya polanya dirubah. Nak niat membantu nanggone wong miskin. Ojo kok ujute barang. Disuplai barang bangunan. Serahkan duitnya 20 juta itu nanggone sing bersangkutan. Biar dikerjakan, biar diawasi oleh pamong, perangkat desa. Saiki nek wong dipangan ora enek. Mbok kon bedah rumah, apa meneh mbok kon ngopahi tukang, ngopahi kuli bangunan. Duit kon di Perkiraan berapa Pak Pri untuk sekabupaten Nganjuk? Informasi yang saya terima sekitar 268 sampai 280 rumah. Nah ini seharusnya segera benar-benar dicek di lapangan. Nah memang gak layak untuk direhab, keadaannya wis apik, batalkan. Napa kowe harus takut? Weno sing omah sing arep ambruk ngene iki. Jadi ben tepat sasaran. Iki duwite rakyat Nganjuk, dudu duwite oknum-oknum sing langgenah ngono kuwi, Ini loh faktanya seperti ini. Ini banyak rumah yang saya akan rehab 15 rumah itu enggak tersentuh sama sekali dari pihak Perkim. Berarti program Perkim itu salah sasaran. Tolong nanti pihak Perkim buat pertanggungjawaban kepada Pemda nanti. Bener bukan tak cek Hati-hati sampai gak sesuai dengan kenyataan. Saya masih punya bukti lagi ini. Nanti akan saya buktikan. Kok sampai ada indikasi disalahgunakan. Titenono tak ringko tak jeblos yang terpenjara para maling. Rehab perumahan orang-orang miskin ini. Kok mentolomen? Sekali lagi saya mohon kepada Pak Camat yang ada di 20 kecamatan. Tolonglah untuk pembahasan bedah rumah ini benar-benar serius. Kalau perlu kepala desa dijak rapat bareng, istilahnya mana yang perlu, yang layak untuk bedah rumah bagi orang-orang miskin ini segera yang skala prioritas itu harus ada. Jadi ben genah kepala desa mau. Setelah itu kepala desa memerintahkan kepada pamong blok, omahe sapa bloke wimu sing gak layak huni. Jadi ben genah, ben peduli pamong blok lho, tugasnya apa? Nek sampai lingkungane rakyate gak genah Seperti ini. Jadi nanti setiap desa pamong blok itu ada kriteria, sak desa dikumpulkan di ranking dari paling wong miskin, paling wong gak duwe. Omah sing arep ambruk diprioritaskan. Jangan salah sasaran seperti sekarang ini. Ini tugas juga camat sebagai pembina kecamatan ya harus benar-benar jangan sampai program dari Perkim ini salah sasaran seperti ini. Mudah-mudahan nanti tidak salah sasaran lagi. Kami berharap kepada Perkim untuk sementara ini tolong jangan buat jalankan terus dicek. Cek dulu yang lapangan. Kalau memang mereka rumahnya bagus, kenapa harus gak dihentikan? Gak berani sampean? Gak berani ya mundur aja, gak usah jadi kepala dinas Perkim. Ini uang rakyat harus dipertanggungjawabkan bener. Jadi uang bener-bener yang punya hak menerima itu bener-bener menerima kenyataan. Orang kok omah wis magrong-magrong, cek direhab neh, mergo kedekatannya dengan perangkat, dengan oknum-oknum tertentu ini. Sekarang kalau memang Nganjuk pengen jaluk lebih baik, ayo mulai saiki didandani. Peduli nang nggone wong miskin. Aja kok tugasmu lho apa nek cuma perkara sepele remeh-temeh. Becus.